lucunya perbuatannya terhadap AHY. Calon jenderal di TNI Perwira Angkatan Darat Republik Indonesia dikibuli bikin Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bahasan kali ini teman-teman tetap gonjang-ganjing rungkatnya koalisi perubahan disertai dengan sebuah pengkhianatan. Ono jembut kecelup santen yen aku luput nyuwun pangapunten. Tempe wis lomot korek niatku apik aja digawe elek. Sepur kluthuk dalane kenceng motone ngantuk kontole ngaceng. Salam logika. Salam Entah logika. kenapa hati ini riang banget ya mendengar kabar kalau Anies Baswedan akhirnya berpasangan sama Muhaimin Iskandar. Kenapa Wow, seneng sekali, sumpah. Apakah pasangan berikutnya akan muncul tiba-tiba saja mungkin Ganjar Pranowo berpasangan sama Prabowo jadi Garwo? Garwo. Bagaimana? Kita tunggu selanjutnya. Kalian udah lihat kan? Sekelas Pak SBY pun bisa kena prank. Apalagi kita selaku rakyat jelata. Abis deh kita. Politik itu memang kejam ya. Yang tadinya A, besok bisa berubah jadi B. Yang tadinya kawan, besok bisa berubah jadi lawan. Begitulah di dunia politik. Ingat ya, di dunia politik ini ternyata tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada itu hanyalah kepentingan yang abadi. Nah, untuk Mas AHY ini mohon bersabar lagi ya Mas ya. Ya, kalaupun Mas AHY belum bisa jadi calon wakil presiden dari Pak Anies, minimal Mas AHY bisa jadi menteri dulu lah. Menteri Pemuda Olahraga tuh keren. Menteri Pertahanan juga bagus karena Mas AHY punya background di situ. Tapi itu pun kalau Pak Anies menang di perhelatan Pilpres 2024 nanti. Dan kalaupun Pak Anies mau menjadikan Mas AHY sebagai menterinya. Kalaupun tidak, berarti mohon bersabar lagi ya. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Nyalain presiden. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana. Ya, padahal kita tuh kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah ya. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti mungkin untuk Pilpres nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa? Urusannya apa? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut Pilpres kan banyak. Bener apa yang dikatakan oleh Pak D. Jokowi ini. Seperti kemarin ketika Demokrat terungkat itu, ya ada timnya Partai Demokrat, Aceng, mencurigai kedatangan Surya Paloh ke Pak Jokowi, katanya laporan begitu. Apa urusannya ya kan? Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang atau 2 pasang. Iya benar, dari kemarin menjelang maghrib sekitar 30 menitan lah Pak Surya Paloh diterima Bapak Presiden dan saya sepenuhnya mendampingi saat berbincang, beliau berdua berbincang, jadi saya tahu betul apa yang dibicarakan. Pak Pratikno ya, saksi. Apakah ada pembahasan terkait koalisinya Nasdem ya Pak? Oh, enggak lah, sama sekali tidak ada. Koalisi kan urusannya partai ya. Waktu itu maaf kemarin itu
topik pembicaraannya itu ringan-ringan saja, dan Pak Surya itu menyampaikan suasana politik itu dingin-dingin saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Ya hanya itu, tidak ada pembicaraan tentang koalisi parpol dalam pilpres dan lain-lain, tidak ada, itu tidak ada sama sekali. Oh gitu Pak. Jadi Pak Surya Paloh juga memberitahu tentang rencana koalisi Nasdem dengan PKB dan mengambil Pak Muhaimin sebagai cawapres Pak Anies? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak ada pembicaraan tentang masuknya PKB ke koalisi Nasdem. Sama sekali tidak ada, termasuk tidak ada pembicaraan tentang misalnya Pak Surya menyampaikan rencana Pak Muhaimin menjadi cawapresnya Pak Anies, juga tidak ada pembicaraan tentang itu. Tahunya itu setelah pertemuan, kemudian Bapak Presiden kembali ke Bogor, Pak Presiden telepon saya, Pak, ini saya baca di koran, ternyata ini ada berita baru, tadi nggak ada sama sekali tentang cerita tentang itu, jadi baca di media tentang rencana koalisi itu. Jadi kemudian Pak Presiden telepon saya, jadi Pak Presiden tidak tahu menau. No, Pak Presiden aja nggak tahu, malah Pak Presiden itu terkejut ya dengan kejadian itu. Ada gonjang-ganjing politik begitu ya, tiba-tiba Nasdem memilih cawapres ya, cawapres Caimin, Anies Baswedan memilih Caimin. Pak Presiden juga bingung, ya juga terkejut ya, karena pada saat Surya Paloh datang ke istana nggak ada pembicaraan seperti itu. Saksinya Pak Pratikno, karena Pak Pratikno juga mendampingi. Tentang itu tahunya ya dari media gitu. Terus ada yang bilang Pak, bergabungnya PKB ke Nasdem itu untuk menghalangi AHY maju sebagai cawapresnya. Ya kalau namanya tidak tahu sama sekali dan tidak ingin campur tangan kan, jadi sama sekali itu tidak benar. Kami di istana tidak mencampuri urusan pencapresan, pencawapresan sama sekali. Pak Presiden juga tidak mencampuri itu, apalagi menghalangi seseorang untuk menjadi cawapres, sama sekali tidak benar. Dan realitanya Bapak Presiden ya tidak tahu menau gitu. PKB tidak memberitahu, Pak Surya Paloh saat jumpa kemarin juga tidak memberitahu gitu. Jadi sama sekali tidak tahu dan tidak ada maksud sekalipun untuk menghalangi seseorang. Intinya pemerintah mendukung sepenuhnya proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan berkualitas. Dalam dunia kibul mengkibul, memang yang paling sakit itu kalau kena kibul. Tapi buat Mas AHY nih ya, nggak usah berkecil hati, karena yang kena kibul bukan cuma Mas AHY, Prabowo juga pernah kena kibul. Dan yang paling miris lagi rakyat ya. Nggak ada tuh istilahnya petugas rakyat. Dulu kan kita banggain ya kan, gua gembor-gemborin tentang petugas rakyat. Ternyata apa? Anies tuh petugas Surya Paloh, petugas partai. Nggak ada lagi tuh petugas rakyat. Bohong. Oh aja dikibulin. Mau aja dikibulin. By the way guys, kita semua kaget ya sama pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap koalisi Perubahan dan Persatu yang selama ini sudah membela dan juga mendukung Anies Baswedan. Pak Anies, berpolitiklah Anda dengan penuh etika. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak, bukan pengkhianatan. Kalau teman sendiri aja dihianatin, apalagi rakyat. Tuhan teramat sayang kepada kita, kepada rakyat Indonesia. Kita dipertontonkan drama politik yang sangat busuk sekali dari elit-elit partai, sebuah pengkhianatan G30A atau G30A 30 Agustus, yang mana di situ adalah circle para pengkhianat. Prabowo mengkhianati Caimin, Caimin mengkhianati Prabowo, Anies mengkhianati AHY. Jadi di situ adalah circle orang-orang yang sudah ditunjukkan kepada kita tidak cocok untuk memimpin negeri ini. Mari kita eliminasi. Siapa yang bukan pengkhianat? Yang bukan pengkhianat adalah Ganjar Pranowo. Salam demokrasi. Ujung-ujungnya Anies golak-golak mati golak dia Anies di dalam Amansah. Di dalam Muncul lagi hatinya kakak lah. Amansah. Golak-golak dia. Tak bisa dia tidur malam ini, saking lucunya perbuatan yang terhadap AHY. Hiburan kita ya Calon kakak jenderal Amansah. di TNI Perwira Angkatan Darat Republik Indonesia dikibuli Anies Baswedan.
Sedangkan Prabowo jenderal juga dikibulinya. Sudah sempat jadi jenderal. Prabowo jenderal. Si AHY masih calon jenderal dari perwira ABRI. Sekolah di Amerika, Pak, sekolah tentaranya. Jadi dikibuli bikin Anies. Itu maka dibilangkan pendukung Anies. Anies itu orangnya hebat, pintar, otaknya jenius. Itulah jenius, hanya sekadar untuk itunya dia jenius, mengkelicikan orang, mengkali-kalikan orang. Lucu banget kakak. Paham kan? Itulah yang dipuji didukung pendukung Anies sama tim sukses Anies. Bakal pintarnya itulah mengkelabui orang. Bisa AHY percaya sama SBY. Nggak jadi calon presiden, wakil Anies. SBY sudah mantan presiden. AHY sekolah perwira di Amerika. Kalau dicocokkan sama Pak Anies otaknya pintar, cerdas mengkali-kalikan. Sedangkan si Prabowo dikibulinya. Saya kalau Pak Prabowo mencalon jadi presiden, saya tak mencalon. Saya bukan seorang pengkhianat, bukan anak durhaka. Sebenarnya perkataan Anies itu menyindir si Ahok. Ahok dibesarkan bikin Prabowo, begitu jadi gubernur, tak bisa diaturnya si Prabowo. Mengangkat saya jadi gubernur rakyat, bukan Pak Prabowo. Hari ini juga saya siap keluar kata. Keluar kata Prabowo, keluar langsung saya. Nanti mengatakan itulah dia, diakui si Prabowo lah dia anak yang cinta kepada orang tua. Nah, dianggap Prabowo ini baru anak yang paling bagus, berhati mulia. Kata si Prabowo, ambil kata Anies. Karena kata Anies tadi, Bapak Prabowo mencalon, saya tak akan mencalon. Saya tak mau dikatakan seorang anak durhaka. Nah, dikibulinya aja. Ngamuk-ngamuk siapa? Si Prabowo. Pengkhianat, apalagi Pak Dilijon. Siang Pak Dilijon. Itulah hebatnya Anies. Bisa bermuka 10. Paham kan? Ini nak dijadi pemimpin RI 1. Habis. Guys, kalian udah tahu belum berita terbaru terkait dunia perpolitikan? Guys, Tara Mak Jreng, gimana Ceng? Jagoan kamu gimana Ceng sekarang Ceng? Aduh, kasihan kamu ya Ceng. Tara Mak Jreng, aduh, AHY nangis, Ajeng nyungsep. Mau kemana sekarang, Demokrat? Aduh, Ajeng. Sekarang kamu tunggu saja. Tunggu saja kamu Jeng. Stres kamu sekarang. Aduh. Tara mak jreng opo? Walah Jeng goblok. Cabong-cabong kalau ngeliat ini pasti nangis. Tara mak jreng. Kasihan melihat siapa? Agus Yudhoyono ya. Kasihan ya, hanya tinggal kasihan saja, tapi apakah Bapak SBY yang sudah berpengalaman begitu, apa tidak Bapak SBY tidak bisa menilai bahwa Pak Anies ini begitu orangnya? Ya. Kita saja yang orang awam, yang rakyat kecil, rakyat biasa, yang tidak ada pengalaman, kita bisa menilai seperti apa Anies Baswedan. Gitu, ya. Apakah tampang seperti saya ini kelihatan seperti pengkhianat? Kan begitu. Ya. Kalau mau jadi pengkhianat itu ya nggak ngelihat dari tampang, mau cantik, mau ganteng, mau jelek, mau buruk. Ya kalau mau jadi pengkhianat ya memang sudah ada niat dari dalam hati dari awalnya gitu. Nah itu sih menurut saya. Kalau menurut kalian sih nggak tahu. Apakah tampang seperti saya ada seperti tampang pengkhianat? Surya Paloh ya kemarin. Kacau. Semua dikibulin. Aduh. Bagaimana mungkin seorang mantan presiden, jenderal pula, anaknya perwira, kata kakak Aman tadi, Aman Syah, semua dikibulin dagelan. Nggak habis pikir juga ya. Habis pikir. Rakyat aja tahu loh mana yang pandai berkata-kata dan juga pandai membuat narasi begitu kan. Pandai bersilat lidah, pandai memutar balikan kata-kata gitu kan, jago banget ya, rakyat aja tahu. Kenapa seorang mantan presiden, jenderal pula, partai yang pernah memenangkan pemilu, berkuasa di negeri ini, bisa dikacaukan oleh seorang Anies Baswedan? Masa Allah, saya ini
pengkhianat nuduh pengkhianat akhirnya kan. Yang satu pernah berkhianat, ya dikhianatin bola. Berarti kan semacam hukum karma, hukum sebab akibat itu berlaku di politik. Ketika pernah ngibulin gitu kan, akhirnya dikibulin juga. Cukup teman-teman, ini menjadikan sebuah pelajaran dan juga dagelan ya bagi kita ya. Rakyat kecil tuh hanya melihat mereka orang-orang di atas itu kok lucu-lucu banget ya. Mereka lucu-lucu begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.